Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hasyim Journey. Beberapa hari yang lalu saya mengisi sebuah seminar dan pesertanya banyak banget menurut saya. Dan di situ ada beberapa orang yang bertanya seperti ini, Mas, saya sudah jualan 2 tahun, 5 tahun, tapi kok hasilnya segini-gini aja gitu, stagnan. Nah, lalu saya tanya, jualan itu pakai apa? Oh, saya pakai media online. Oh, kalau online itu tidak sama dengan media yang konvensional gitu, saya jelaskan seperti itu. Nah, saya akan bahas lebih lanjut di video ini ya, bagaimana alur jualan online gitu. Supaya apa? Supaya ketika kalian jualan itu tidak dicuekin gitu loh. Oh, sudah posting terus nggak ada yang komen, kan nggak enak ya, nggak ada yang beli. Udah posting selama 5 tahun gitu, tapi bisnis 5 tahun, posting 5 tahun, tapi sama aja omsetnya segitu-gitu aja dan nggak ada yang beli. Nah, pada video ini saya akan bahas bagaimana alur berjualan online itu supaya orang itu mudah kita prospek untuk menjadi pembeli seperti itu. Nah, yang pertama yaitu pilih medianya dulu. Apa media yang akan kalian gunakan, yang akan Anda gunakan? Misalnya, gunakan media YouTube, gunakan media TikTok, gunakan media Facebook, media Instagram, dan lain-lain. Dan media ini saya bebaskan. Yang penting kalian punya dua jenis media. Yang pertama, media untuk mengumpulkan traffic, dan yang kedua, media untuk mengkonversi menjadi buyer. Yang pertama, media untuk mengumpulkan traffic itu bisa menggunakan media sosial yang memang murni media sosial. Dan untuk mengclosingkan atau mengkonvert menjadi buyer, menjadi pembeli, gunakan media chatting. Nah, bisa menggunakan WA dalam konteks ini. Nah, setelah medianya didapatkan, selanjutnya yaitu kumpulkan traffic atau pembeli atau calon pembeli. Calon pembeli nggak pernah tahu apa bisnis Anda sampai Anda datangkan ke akun sosial media Anda seperti itu. Beda ceritanya ketika Anda bisnisnya menggunakan konvensional di mall seperti itu. Maka yang bertanggung jawab mendatangkan traffic adalah mallnya dan Anda menumpang traffic di mall. Namun ketika Anda menggunakan sosial media, maka Anda lah yang bertanggung jawab untuk mendatangkan calon pembeli ke akun sosial media Anda, akun jualan Anda seperti itu. Bayangkan aja ketika Anda jualan, trafficnya aja nggak ada. Gimana mau dapat pembeli? Banyak banget yang bilang ke saya seperti ini, Mas, saya sudah posting kok nggak ada yang komen. Nah, trafficmu ada apa enggak gitu pertanyaannya. Kalau trafficnya aja nggak ada, gimana mau ada yang komen? Komen aja nggak mau, apalagi beli, kan seperti itu ya. Kan alurnya itu mereka interest, tertarik, komen, baru beli. Nggak mungkin tiba-tiba beli kecuali itu hanya beberapa persen saja seperti itu. Nah, traffic ini bisa dikumpulkan menggunakan sosial media. Caranya dengan apa? Dengan menumpang orang-orang yang memang tertarget dengan produk Anda. Misalnya Anda jualan produk edukasi bisnis, maka Anda targetkan followernya katakanlah Pak Wisnu Andrianto, ada followernya Kang Dewa Eka Prayoga, ada followernya Riko Huang. Nah, itu followernya target market Anda semua seperti itu. Dan mulailah follow mereka. Selanjutnya yaitu lakukanlah list building. Mengapa harus list building? Kenapa kok nggak dilewatin aja seperti itu? Karena gini teman-teman, yang namanya sosial media itu ada yang namanya algoritma. Ketika teman-teman tidak melakukan list building, maka konsumen kalian atau calon pembeli kalian akan termakan oleh algoritma sosial media. Nah, cara untuk meminimalisir algoritma ini adalah dengan melakukan list building. Artinya mengunci calon pembeli supaya mereka nggak terkena algoritmanya. Contoh list building adalah mengumpulkan kontak WA dan email. Nah, kontak WA ini kedepannya akan Anda edukasi, atau email ini akan Anda edukasi secara masif dan berurutan sesuai dengan produk yang kalian jual. Tiap produk memiliki alur edukasi yang berbeda. Kalau produknya memang harus butuh edukasi yang panjang, itu memang perlu waktu katakanlah 1 minggu hingga 2 minggu. Namun jika produknya itu produk-produk yang red ocean atau yang memang banyak pesaingnya, banyak kompetitornya, maka itu cukup 2 hari, 3 hari, yang penting cocok bisa langsung beli. Nah, ini yang namanya list building, membangun database Anda dalam suatu komunitas dan juga diedukasi menggunakan broadcast seperti itu. Selanjutnya yaitu lakukan edukasi. Nah, edukasi sudah saya bahas. Nanti ada juga yang namanya konten strategi, tapi saya nggak akan bahas konten strategi di sini karena itu
cukup rumit ya. Intinya di edukasi itu dikasih tahu lah pembelinya, oh ini loh ada produk ini, kamu punya masalah ini, solusinya ini, dan dengan produk ini bisa menyelesaikan mimpimu. Nah, ini yang namanya edukasi dalam produk gitu ya. Lalu selanjutnya lakukanlah closing. Percuma kalau Anda sudah melakukan semua tahapan tapi nggak bisa closingnya, eman-eman gitu loh. Nah, makanya ini menjadi bagian yang sangat, sangat penting gitu. Setelah melakukan 4 tahapan di awal tadi, maka closing ini menjadi tahapan yang paling penting. Karena disinilah uang mulai muncul gitu. Kalau nggak ada closing, nggak akan ada uangnya gitu loh. Nah, closing ini juga kita harus pintar-pintar memainkan yang namanya hati pembeli. Karena pembeli itu mereka sebenarnya membeli itu karena pengaruh kita. Misalnya seperti ini. Saya menawarkan produk satu itu harganya katakanlah 300.000. Tapi saya tawarin gini, Kak mau sekalian 2 aja Kak, ini cuma nambah 50.000 dapat 2. Nah, otomatis mereka akan terhipnotis. Nah, inilah yang akan dimainkan di teknik closing. Atau mungkin orang yang mau beli alasannya nggak punya uang. Nah, kita juga harus bisa menghipnotis dia supaya apa? Supaya alasannya itu bisa hilang gitu loh. Bisa tergantikan dengan solusi yang akan kita berikan seperti itu. Selanjutnya yaitu lakukanlah value ladder. Apa itu value ladder? Oke. Value ladder adalah tangga penawaran, di mana ketika Anda hanya closing sekali, maka itu omsetnya hanya kecil banget gitu. Nah, maka solusinya yaitu gunakanlah value ladder. Nah, ini sering digunakan, tangga penawaran ini sering digunakan dalam bisnis-bisnis seperti Alfamart, lalu KFC, dan lain-lain. Ketika Anda dikasih pasti diginikan, mau susunya Kak mumpung promo, atau mau jajannya Kak mumpung ini lagi beli 1 dapat 2. Nah, ini yang namanya value ladder. Nah, value ladder ini harapannya kalian susun dulu sesuai dengan produk yang Anda jual gitu loh. Produk yang Anda jual apa, value ladder-nya usahakan melengkapi produk utama yang Anda jual sehingga lebih mudah untuk melakukan closingan. Seperti itu. Selanjutnya, setelah melakukan value ladder atau tangga penawaran, lakukanlah referral. Apa ini referral? Nah, referral adalah bagaimana pembeli yang sudah membeli itu mau mereferensikan ke temannya lagi sehingga Anda tidak menghabiskan budget untuk promosi. Karena yang namanya promosi itu pasti membutuhkan budget. Bisa menggunakan Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Semuanya budget ya. Namun ketika menggunakan referral, maka Anda cenderung akan punya efisiensi biaya ketika promosi dan cenderung tertarget. Karena apa? Karena biasanya orang itu akan berkumpul dengan orang yang satu circle dengan dia. Misalnya seperti ini. Saya punya pembeli dan dia beli gitar gitu ya. Nah, ketika saya menyuruh dia untuk melakukan referensi ke temannya, pasti kan dia juga punya teman-teman yang suka musik. Nah, seperti itu. Nggak mungkin dia suka gitar tapi temennya nggak suka musik. Itu kan kayak mustahil ya. Dia pasti punya circle atau orang di sekitar dia yang minatnya sama dan dia juga membutuhkan produk yang hampir sama. Seperti itu. Nah, apa yang dilakukan setelah referral? Nah, setelah referral selesai, lakukanlah CRM atau Customer Relationship Management. Di mana kita harus bisa memberikan kayak after sales service seperti itu. Melakukan pelayanan setelah dia melakukan pembelian produk. Dan pelayanan ini diharapkan bisa membuat dia repeat order lagi. Oke, seperti itu. Nah, semoga video pendek ini bisa mencerahkan Anda gimana supaya jualan di sosial media itu tidak sepi dan tidak krik-krik gitu ya. Tidak maksudnya omsetnya tidak stagnan seperti itu terus. Nah, untuk lebih detailnya tentang penjelasan satu persatu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Pantengin terus saja channel YouTube Basim Journey, nanti saya akan selalu update di sana. Oke, terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.